Cek. Oh, kayaknya suaranya udah masuk nih, udah berubah ya mic-nya. Ya oke, ini soal UAS tahun lalu Jarkom, jaringan komputer. Nah, di sini mau pakai RIPN, kayaknya ini satu file langsung ya 4 itu kita coba config. Nah, untuk pembagian IP-nya tuh ya 182.800.016.032. Nah, karena 16 ya kayak kemarin ya kan konsepnya pembagian IP. Kalau 0 berarti satu ya, intinya tuh yang pertama banget tuh buat gateway, yang kedua tuh buat IP address, dan subnetnya berarti kan max itu kan 32/32. Nah, ini kan 28 berarti kan ada selisih 4. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16. Karena 16 ini tuh mulai dari 0 berarti kan 0 sampai 15. Makanya 255 yang terakhir dikurangi 15, makanya dapat 240. Ini 240. Nah, ini semua seperti itu. Ini 32, maka ininya tuh juga ininya tuh juga 34 gitu. 34 sama 240. Ini 33. Ini juga 18 nih ya. Ini kan 16, tapi 17-nya buat itu. Kenapa kok 16 nggak dipakai? Ya 16 itu kan network nggak bisa dipakai, udah di booking. Nah, oleh karena itu langsung saja kita di bagian CLI, enter, enable config terminal. Nah, lalu kita masuk ke interface gigabit 01 dulu ya. Interface gigabit 01 no shutdown untuk menghidupkan. Oh, ternyata salah nih, bukan itu ya. Gigabit 00. Nah, no shutdown. Nah, no shutdown udah hidup. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address tadi 192.168.0.1. Subnetnya jangan lupa 240. Enter. Nah, subnetnya itu IP yang dimasukkan itu adalah IP gateway. Jadi gateway itu yang ibaratnya tuh kayak masuk ya. Di sini IP gateway-nya adalah 168.0.1. Makanya di sini juga 168.0.1 juga harus dimasukkan. Nah, setelah itu kita exit. Nah, lalu di interface SE010 ya kan. Kita no shutdown dulu. Nah, no shutdown. Dah. Kita hidup-hidupin dulu aja, jangan terburu-buru ya ibaratnya. Enter, enable config terminal, interface gigabit 0100, no shutdown, IP address 192.168.0.17.255.255.240. Enter, exit interface SE010, no shutdown. Nah, habis di no shutdown kita berarti ya yang ini udah masuk, tapi yang di sini belum nih, kita hidupin sekalian. Exit interface SE011, no shutdown. Nah, lalu di sini juga ya kita hidupin sama kasih IP di CLI, enable config terminal. Nah, di sini ingat ya intinya tuh di no shutdown, kalau misalkan di soal terus ngomongnya gimana ya, config lah. Jadi yang pertama di config ya ini ya, enable config terminal itu ditulis, terus nanti mungkin no shutdown juga ditulis ya, siapa tahu belum mati, masih hidup. Sini interface SE011, no shutdown, exit. Lalu interface gigabit 00, no shutdown. Lalu masukkan IP-nya, IP address 192.0.0.33.255.255.240. Enter. Nah, saya save dulu dan saya itu ya. Ups, ya nih. Ini UAS Jarkom. Ini aku daripada aku nanti ngonfig terus-terusan, mending ini filenya yang mana lagi, UAS Jarkom RIP, dan RIP nya udah aku busa, bagus. Save as desktop. RIP ini aku duplikat dulu ya, nanti kan ada 4 video ya kan, 1 2 3 4, 2 3 4. Nah ya kayak gitulah. Setelah itu kita akan pakai RIP ya kan, tapi kita coba ping dulu nih.
dari PC 0 ke PC 1 ya kan. Kita coba command prompt ping 192.168.0 tadi 18. Nah, destination unreachable. Nah, setelah itu kita bisa ya pakai yang ini. Caranya tinggal di sini enter, ingat exit dulu. Nah, ingat. Lalu router RIP. Nah, router RIP ya biar masuk ke sintaks RIP-nya ya kan. Ingat, lalu harus pakai version 2. Kenapa version 2? Karena kalau version 1 semua ini tuh dianggap satu gitu. Karena kalau version 2 itu kan classless. Jadi artinya tuh kalau yang belakangnya beda nih dihitung beda. Tapi kalau yang version 1 tuh nanti 192, 168-nya nih jadi satu semua dihitung satu. Nah, lalu kita masukin networknya. Oh iya, ini aku lupa nih. Ini kita belum dikasih network apa ya? IP-nya ya. Belum dikasih IP-nya untuk serial 01-nya nih. Serial 01 010 sama ini 011 ini belum dikasih IP lah ya ibaratnya. Nah, ini kita kasih ngawur aja. Mungkin ini 32 berapa ya? Kita kasih mungkin nih 192.168.0 berapa nih? 232 lah ya, 232. Di sini 192.168.0.244 misal. Nah, selasnya sama. Jadi kita kasih IP dulu, ternyata belum kasih IP. Interface SE010, IP address 192.168.0.233 255 entar exit. Di sini juga harus kasih IP, exit interface SE010 IP address 10 192.168.0.234 lalu exit interface SE011 IP address 192.168.0.245 exit interface SE011 IP address 192.168.0.246.255.255.252. Bentar, dah semua sudah saya kasih IP. Ini IP network ya, IP network ini dan saya save dulu dan ini saya hapus semuanya nih. Karena berarti masih belum dikonfig. Copy tuh 2 3 4. Oke, udah dapat 4 salinan. Kita kembali lagi. Nah, router RIP version 2. Jadi ya ingat ya, version 2 itu biar enggak campur-campur gitu. Lalu gampang, network, langsung aja network. Network yang ingin dikenalkan berarti kan 192.168.0.232. Enter. Lalu network yang ada di sini 16 berarti 192.168.0.16. Lalu di sini juga ada nih 244 network 192.168.0.244 network 192.032 168.032 enter. Ini kurang 168 titik. Oke, gini. Ini yang ini juga ya. Jadi router version 2. Lalu kita tinggal masukin network semuanya. Ups, ini kurang satu ya networknya. 1 2 3 4. Cek 1 2 3 4. Yo, pas. Jadi di sini langsung saja network 192.168.0.0 network semuanya kenalkan semua 192.168.0.232 network 192.168.0.16 network 192.168.0.244 net. Ininya semua dikenalkan 192.168.0.32. Nah, jadi ininya tuh semua dikenalkan. Ingat konsep statik itu ibaratnya tuh kamu kalau ngasih sesuatu tuh ibaratnya tuh lewat pihak ketiga tuh pihak ketiganya tuh kenal kedua orang itu. Misal saya mau ngomong sama si X misal, si X tapi lewat Y. Si Y ini dipastikan tuh harus kenal sama X sama aku juga, saya juga. Jadi kayak harus dekat gitu. Ibaratnya kan siapa yang mau kalau
nyuruh orang tapi orangnya nggak kenal gitu sama kamu, atau kamu nyuruh orang untuk kontakkan sama orang lain, orang yang kamu suruh itu nggak kenal sama orang yang ingin disampaikan gitu kan, sama-sama nggak mau kan. Statik itu seperti itu. Jadi kita langsung saja exit router RIP, lalu tinggal version 2, jangan lupa version 2, lalu tinggal kenalkan aja network 192.168.0.16, network 192.168.0.0, network 192.168.0.244, 192.168.0.2. Nah, udah, kita coba ping di atas. Nah, langsung reply ya. Langsung reply. Ini ke sini 18 sukses. Lalu ke 32 gimana? Ping 192.168.034 berarti enter. Nah, langsung reply ya, langsung reply. Jadi ke sini. Jadi RIP tuh intinya tuh semua network tuh dikenalkan. Jadi nggak perlu yang spesial gitu. Lalu bagaimana? Ya ibaratnya kalau ini ke sini bisa, baliknya pasti bisa. Nah, sekarang ini ke sini coba. PC 1 ke PC 2. Ping 192.168.034. Enter. Langsung reply. Jadi kayak gitu ya. Untuk RIP ya, jadi ingat kuncinya itu router RIP version 2. Kalau nggak version 2 ya nggak bisa, nanti semua network ini akan dihitung satu. Yang kedua, setelah kalian masukin network itu router RIP version 2, langsung aja kayak semua network yang kamu ketahui itu kenalin semua aja, langsung ketikin semua. Nah, itu langsung bisa seperti itu ya. Jadi untuk router RIP seperti itu, enter. Yes. Lalu kita coba untuk nih, aku ganti dulu namanya, apa nih, statik ya, statik. Berapa menit sini? Udah nge-record belum? Udah nge-record. Oke, sembari menunggu booting, ini pakai yang file yang udah diisi IP semua ya. Jadi kalau bisa di show gini, nah itu semua IP-nya sudah terkonfig. Di sini aku harus ganti dulu 168. Oke. Ups, ini masih kuning tuh tanda booting. Nah, kenapa kok nggak dibuka semua filenya? Nah, biar nggak nunggu lama. Nah, karena laptopnya nggak kuat. Enable config terminal. Nah, static root ini kita langsung ngerouting ya kan, ibaratnya tuh langsung ngomong gitu, IP root gitu, IP root. Nah, ingat tujuannya kemana? Aku mau tujuannya tuh ke 16 ya kan. Ini kita tes dulu nih, kita tes. Ping dulu ya. Ping 192.168.018 nggak ada ya. Padahal di sini 18 ada di sini ya. Ini 18. Nah, nggak ada. Destination host unreachable. Nah, jadi konsepnya dari IP root nih, static tuh tinggal IP root spasi network tujuan. Network tujuan tuh kan ada di ini ya kan. Network tujuan tuh 016, berarti 192.168.0.16. Lalu subnet maxnya dari tujuan itu berapa? 255. Lalu dia lewat jalur mana? Dia kan lewat jalur 232 kan. Cuman satu jalur doang, yaitu 232. Nggak ada jalur lain lagi kan. 192 tulis langsung 168.0.232. Enter. Sudah selesai. Lalu di sini ingat ya, konsepnya statik aku ngomong kayak kita tuh harus kenalan dua orang gitu. Semua orang tuh harus saling mengenal. Saya kenal Anda juga harus kenal saya. Nah, lalu kita enter dulu, enable config terminal. Ini juga harus dikenalin nih sama yang di sini ya kan. Nah, jadi IP root tujuannya kemana? Ke 0 ini kan, ke 0 ini 192.168.0.0. Ini subnet tujuannya 165.240. Lalu dia lewat mana? Ya lewat 232 ini, 92.168.0.232. Enter. Nah, sekalian saja di sini kan dia belum kenal nih. Dia belum kenal, kita kenalin juga IP route. Tujuannya kan ke 32. Nah, berarti 192.168.0.244. Lalu tinggal tinggal 32. Lalu dia ini ya lewat
subnetnya 255.255.255.240. Dia lewat 244 kan, kita tulis saja langsung 192.168.0.244 enter. Nah ini aku juga lupa nih, yang router 00 ini belum kenal sama 32. Nah jadi tinggal kita sama IP route 192.168, tujuannya kan ke 32 nih, 032 255. Lalu dia kan di sini udah kenal, lewat jalur sini kan sudah kenal yang 232, tapi 244 nya belum kenal. Kita langsung masukin yang subnetnya, jalurnya yang 244 192.168.0.244 enter. Seperti itu. Yang di router 1 kita belum kenal nih sama yang router 2 sama router 0. Kita kenalkan enable config terminal IP route ini ya, di 00 dulu 192.168.0.0. Oh ya ini lupa. Aku tadi misalnya ngomong dia tuh kenalnya ke 232 ya kan. Tadi 232 jalurnya tuh sudah apa ya, sudah tahu lah ibaratnya, sudah tahu lah. Tapi dia tuh jalurnya 232 tuh taunya tuh untuk PC1. Dia nggak tahu nih kalau jalur 232 ini bisa untuk ke PC2. Kita harus kenalin dulu jadinya IP route nih ya, IP route 192.168.0.32 karena tujuannya 232 255 240. Dia lewat jalur mana? 232 192.168.0.32. Jadi beda ya. Yang tadi pertama banget 232 dikenalkan untuk rute ke PC1. Dia nggak tahu nih 232 nih bisa untuk ke PC2. Jadi kalau kalian ngeping nanti nggak bisa karena 232 belum dikenalin. Nah jadi konsepnya sama, ke 00 dia lewatnya 244 dulu. Jadi masukkan subnetnya 240, lalu masukin subnetnya 192.168.0.244. Lalu IP route lagi dengan tujuan sama 192.168.0.255. Nah lewatnya 232 192.168.0.32. Oke. Lalu dia mau ke router 2 ini belum dikenalin kan. Lalu tinggal IP route tujuannya ke 016 192.168.0.16 255 240 subnet tujuan, dan dia lewat mana ini? Lewat mana kan 244 192.168.0.244 enter. Nah kita ping sekarang. Tadi unreachable 18, sekarang gimana? Nah langsung reply ya kan, ke 018 langsung reply. Gimana kalau yang ke 34? Ups, ke 34 berarti yang di sebelah sini ya. Nah langsung reply. Ingat kalau statik itu ibaratnya tuh dia ngirim pesan bolak-balik. Jadi kalau dari PC 0 ke PC 1 bisa, ya kebalikannya juga bisa. Nah makanya kita tes dari PC 1 ke PC 2 apakah bisa gitu. Ping 192.168.034 enter, langsung reply. Jadi seperti itu untuk static kita bisa ngelihat ya kan, show IP route ibaratnya, exit show IP route, ada tulisan static. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak gitu untuk static. Jadi kuncinya dalam static ini IP route, sintaksnya tuh langsung IP route spasi tujuannya mau kemana networknya, lalu subnet tujuan, dan dia lewat mana. Nah kalau semisal lewatnya tuh lebih dari satu jalur, ya berarti tujuannya tetap tapi jalurnya tuh kamu kenalin terus gitu. Nah konsepnya tuh untuk statik seperti itu, nggak ada yang spesial. Nah kita save dulu. Yes, statik nih kita tulis OSPF. Udah berapa menit? 19 menit. Sambil ngecas guys. Oke, ini booting. Jadi aku ulang lagi. Untuk RIP itu harus version 2, lalu network, semua network yang ingin kamu masuki lah ibaratnya ya, itu tanpa subnet. Kalau statik langsung IP route spasi tujuan
subnet tujuan dan jalurnya lewat mana. Akan tetapi kalau semisal jalurnya tuh lebih dari satu, ibaratnya tuh lewat lebih dari satu jalan lah, ibaratnya tuh misal lewat tadi ya kan, lewat 192 sini ke sini ya kan, untuk lewat ke PC 2 dari PC 0 kan harus lewat 2 jalur nih. Nah itu berarti tujuannya tetap 232, akan tetapi ya jalur yang dikenalin tuh dari 232 sama 244 gitu. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh 244 doang, nggak boleh 232 doang gitu. Nah sekarang langsung OSPF. Ingat, OSPF ini agak sedikit tricky ya. 168 titik. Nah ini ya, PC 0 kita cek dulu ping 192.168.016 18, sorry, unreachable semua. Di sini enable config terminal. Nah lalu nih router OSPF 1. Nah langsung sintaknya tuh router OSPF 1. Lalu network yang ingin dikenalkan. Nah, networknya kan ada 232, 168, 244, 2332 ini dikenalkan semua. Nah, network 192, 168, 0, 232. Ingat, pakai OSPF ini pakainya wildcard ya kan. Dynamic itu pakainya wildcard. Wildcard itu apa? Jadi wildcard itu ibaratnya tuh kamu tuh pengurangan dari subnet. Tadi kan ini kan subnetnya adalah 252 ya kan. Nah, jadi yang di belakang 252 itu dikurangi dengan 255. Maksudnya gimana? 0 0 0 0 3. Jadi gini, Excel. Ini ya, jadi wildcard. Ya, ini sorry kalau nulisnya salah ya. Ups. Wildcard itu kebalikan dari subnet. Misal subnetnya 255, 252, maka wildcardnya itu ini tuh 255 tuh dikurangi dengan 255. Jadi kayak ini 0 0 0. Nah, ini kan 255 dikurangi dengan 252, makanya hasilnya adalah 3. Maka wildcardnya adalah 0003 gitu. Nah, terus area 1 enter. Nah, gitu ya. Lalu di sini juga sama. Ups, mana nih? Kita mau kenalin yang 16 ini, berarti network 192 168 016 itu 23. Nah, berarti kan 28 itu kan adalah 240. Maka wildcardnya adalah sama dengan 255 dikurangi dengan 240. Ketemunya adalah 15. Makanya kita nanti isi di sini adalah 15. Area 1 enter. Di sini juga sama 244 network 192 168 0 244 023. Subnetnya adalah 252, maka wildcardnya adalah 3, area 1. Network 92 168 032. Wildcardnya itu kan 240 tadi. Subnetnya kan 240, maka belakangnya adalah 15 karena tadi ya 255 dikurangi 240 yang paling belakang sendiri. Lalu area 1 enter. Ini juga sama, enter, enable config terminal, router OSPF 1, network 192 168 00 123 215, area 1. Network 192 168.0 232 233 area 1. Network 192 168 0 244 123 3 area 1. Network 192 168 32 berapa nih, 15, area 1. Oke, jadi semua harus dikenalin aja biar aman. Ada 4 benar. Lalu di sini juga ini 4 belum. Yo. Di sini config celi. Enable config terminal, router OSPF 1, network langsung 192 168 0 langsung masukin wildcardnya 15, area 1. Network 2168 0 32 3 area 1. Network 2168.0.16 223
244 area 1. Ups, ini harusnya 15. Enter. Nah udah, ini ya udah ada tulisannya nih, loading down OSPF. Jadi kalau misal kita ngeping ping 192.168.0.34 ya, 4 di pojokan sini. Enter. Loh, masih unreachable. Kalau 18 gimana? Enter. Unreachable juga. Oke, ini kita exit dulu. Show exit, show IP route, OSPF. Coba kita ping lagi. Tracer 18 01. Kita coba 232 udah belum? 232 16 244 32. Ping 192.168.0.1. Dia bisa ping 192.168.0.232. Network kesini bisa 192.168.0. berapa nih, 234. Bentar. Nah dia di sini nggak bisa ya. Kita coba lagi lihat OSPF 234. Kita coba config terminal, router OSPF 1 network 192.168.0. Oke, di sini bisa nggak? Exit show IP route. Nah ini belum connect ya, belum connect itunya, masalahnya OSPF nya belum connect. So jadi di sini yang bikin nggak bisa karena dianya belum connect untuk networknya. Kita coba lagi, config terminal, interface router OSPF 1 network 192.168.0.16.3 area 1. Ups, ini harusnya 15. Enter. Network 192 16 0.32 tuh 23 area 1 network 192 itu 68 area 1. Titik 32 23 15 area 1. Bentar. Nah, ini kita exit dulu, show exit show IP route, coba CLI semua ya. Kalau di sini gimana? Exit show IP route. Nah, ini OSPF nya ada 245 terkoneksi 2. Di sini nggak mau terkoneksi ya. Kita coba kita batalkan dulu, lalu kita kenalkan lagi. Enable config terminal, no router OSPF 1 router OSPF 1 network kita kenalkan 192.168.0 16 tuh 23 15 area 1 network 192 itu 68 032 2 area 3 area
15 area 1 1680244 223 area 1. Nah, network 192.80. Ya ini ya sebenarnya yang di setting tuh perlunya tuh yang sambungannya doang, tapi ya demi keamanan. 15 area 1. Exit show IP route. Nah nih udah ini tapi nggak mau keluar, jadi kalau kita ping lagi dia nggak akan mau. Kita coba ya. Nah kan dia nggak mau. Oke, masih belum bisa. Ya, ini aku cancel dulu. Nanti kita lanjut aja. Aku mau makan dulu nih.